Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu lagi di hari Minggu yang penuh dengan sukacita pada saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Dan Tuhan jualah adalah sumber perisai kehidupan kita. Marilah saat ini kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan sekalipun di tengah-tengah kondisi yang hari lepas hari kita melihat makin menakutkan di Manado ini secara khusus. Tapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup, yang hari lepas hari, waktu demi waktu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Oleh karena itu di hari yang kudus yang Tuhan boleh beri bagi kita sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, dan kami yang melayani ada di gereja, kita bersyukur kalau kita boleh dapat bersekutu, memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyatukan hati kita, kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan menjadi landasan yang kokoh dan kuat di dalam pijakan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang sudah memilih dan memanggil setiap kami dengan cara Tuhan yang begitu ajaib dan begitu luar biasa. Dan bukan
Tuhan, Engkau hanya memilih dan memanggil kami, tetapi bagaimana Tuhan tuntun, jaga, pelihara, sertai, berkati kami sampai pada hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang hari lepas hari kami melihat Tuhan, yang makin menakutkan di tengah-tengah dunia ini, tetapi kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Kami memuji, kami memuliakan Engkau Tuhan. Di hari Tuhan yang kudus ini, kami boleh dapat beribadah kembali kepada Tuhan sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji-muji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman. Karena itu layakkan setiap kami, baik yang mendengar dan yang memberitakan, supaya kami sama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, Roh Kudus tuntun kami di dalam hikmat dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami siap belajar dan menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, yang sudah ada dan tinggal di dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah masuk di dalam kesaksian Stefanus yang ketiga. Dan di sini kita ada melihat di sini bagaimana satu sejarah yang begitu luar biasa yang dibuat oleh Tuhan lewat seseorang yang Tuhan panggil dan bagaimana dia bertumbuh di dalam proses Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah Musa. Kita akan bersama-sama membaca dan kita akan bersama-sama melihat teks firman Tuhan kita hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan melihat ayat yang ke-20 sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-44. Tetapi saya akan membaca untuk kita ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini dibangkitkan Tuhan bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang umat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Stefanus berdiri untuk mengingatkan orang-orang Israel pada waktu itu tentang bagaimana satu sejarah, baik pemanggilan yang kita belajar pertama, baik Abraham, minggu lalu bicara tentang Yusuf, dan hari ini kita bicara tentang Musa. Mau mengingatkan mereka bagaimana Tuhan yang berbuat begitu luar biasa atas sejarah hidup mereka. Karena itu saya memberikan tema ini lewat pribadi dan kehidupan Musa adalah bertumbuh secara rohani melalui proses. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semenjak seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka secara otomatis orang itu masuk dalam kehidupan rohani yang baru. Seorang yang mengalami kelahiran baru, dia bertobat,
otomatis Bapak Ibu dan Saudara, semua kita, para abdi-abdi Tuhan sungguh merindukan bahwa setiap orang yang dilayani, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami pertumbuhan dan mencapai kedewasaan secara rohani. Dan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani itu tidak terjadi secara instan. Seperti sekarang ini kita bertemu dengan begitu banyak ya, yang instan-instan. Baik pendidikan yang instan, ya sampai ada orang yang mau supaya punya gelar doktor, bisa bayar dengan berapa juta saja. Ada yang hanya 5 juta sudah bisa doktor, instan. Harus melalui satu proses yang panjang Bapak Ibu dan Saudara. Sampai nanti Tuhan memanggil kita. Seorang yang dibentuk dalam segala hal untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, itulah yang Tuhan mau. Dari seseorang yang sudah mengalami cinta Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Ada proses demi proses yang harus dia lewati. Sehingga Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa proses pendewasaan rohani seseorang itu berlangsung sampai seumur hidup. Nah Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini kita belajar dari satu tokoh yang begitu luar biasa dalam sejarah umat Tuhan atau bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, adalah Musa. Musa adalah salah satu tokoh iman yang data kehidupannya dicatat secara lengkap di dalam kitab suci. Sejak lahirnya sampai kepada matinya. Oleh karena itu melalui pribadi Musa di dalam teks yang kita baca pada hari ini, mari kita mau bersama-sama belajar. Sehingga kita memahami, kita mengerti apa sih sikap yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita di dalam proses pendewasaan secara rohani. Kita mau melihat dari kehidupan Musa yang pertama, itulah imannya. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan ini berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Musa adalah salah satu pahlawan iman yang tercatat di dalam kitab Ibrani. Mari kita melihat selanjutnya di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29, bagaimana perjalanan dan kehidupan iman daripada Musa. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat api yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 23 sampai dengan ayat yang ke-29 ini,
kita melihat di sana selalu dimulai dengan kata iman. Kata iman. Karena iman. Kita melihat di sini. Artinya adalah bahwa Musa meyakini dengan iman bahwa semua rangkaian kehidupannya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya itu adalah suatu proses pembentukan Tuhan bagi dia menuju kepada kedewasaan rohani. Musa dilahirkan oleh seorang Ibrani, disembunyikan di sungai dan diambil oleh putri Firaun. Kalau kita juga bisa lihat di dalam teks Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ini, kita bisa lihat di dalam ayat itu diceritakan di dalam ayat 20, 21 dan seterusnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Musa diambil oleh putri Firaun, hidupnya jadi berubah. Dia berada di istana. Punya segala kemewahan. Kehidupan di istana kita tahu ya. Wow. Begitu indah, begitu luar biasa. Nah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan berbuat sesuatu di dalam hati Musa. Karena apa? Ketika dewasa dia melihat, aduh ternyata ya, bangsa saya ditindas. Dan saya percaya itu adalah sesuatu yang dituntun oleh Tuhan di dalam kehidupan Musa. Sehingga dia harus meninggalkan istana dan kemudian dia pergi ke Yitro. Dan menggembalakan kambing domba di sana, di Midian. Dan selanjutnya Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang pemimpin bagi umat Tuhan, itulah Israel. Dan dia melewati padang gurun sampai akhir hidupnya. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Musa, kita terlalu yakin dan percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan sebagai satu persiapan bagi dia untuk satu pekerjaan yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, yaitu memimpin satu bangsa. Itulah Israel. Keluar dari perbudakan Mesir. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita beriman kepada Tuhan, bukan secara otomatis hidup kita aman, nyaman, tentram. Tetapi kita akan melewati proses demi proses yang tidak gampang, Bapak, Ibu dan saudara. Tuhan memproses kita mungkin lewat pergumulan, Tuhan memproses kita mungkin lewat banyak tantangan, persoalan yang kita hadapi seperti sekarang ini. Yang berpengaruh terhadap pekerjaan, yang berpengaruh terhadap rumah tangga, yang berpengaruh terhadap pendapatan, yang berpengaruh terhadap banyak hal. Sehingga membuat kita bersungut-sungut, membuat kita mungkin menjadi marah dan berkata, Tuhan, masih adakah Engkau? Katanya Engkau Tuhan yang hidup, katanya Engkau Tuhan yang hebat, katanya Engkau Tuhan yang luar biasa, tapi kok hidup saya begitu menderita, makan pun susah, makan pun sulit. Bapak, Ibu dan saudara, mari kita mau melihat itu sebagai langkah dan proses Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita makin beriman kepada Tuhan. Proses iman itu akan nampak dan nyata ketika Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai-bagai pergumulan, tantangan dan persoalan hidup, dan apakah kita masih tetap bertahan, maju, atau kita menyerah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Kita mau berada di dalam kedewasaan iman, kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara instan saja. Tetapi kita harus melewati proses yang tidak gampang di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa di sana ada Tuhan yang sudah merancangkan sesuatu yang indah dan luar biasa
di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau bertahan seperti pujian yang dinyanyikan tadi. Dengan firman Tuhan kita akan berdiri teguh menghadapi berbagai persoalan, tantangan hidup. Kita berdiri di tengah badai kehidupan. Berdiri di tengah badai tantangan yang hebat karena kita punya siapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kemudian yang kedua yang kita belajar dari kehidupan Musa, itulah kelembutan hatinya. Mari kita melihat Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wow, luar biasa ya. Firman Tuhan mencatat karakter Musa yang begitu luar biasa di dalam bagian ini. Yakni Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Apa artinya lembut hati Bapak Ibu dan Saudara? Lembut hati artinya memiliki sikap yang luas dan mau menerima tiap proses dan pembentukan yang dari Tuhan. Musa bukanlah orang yang sempurna, tetapi dia terbuka di hadapan Tuhan dan sedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita membaca sejarah di mana Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan katakan Musa, engkau harus memimpin umatku Israel, dia katakan, Tuhan aku ini orang yang tidak pandai bicara. Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Dan Tuhan tunjukkan dan Tuhan tuntun dengan begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara. Musa ini mempunyai temperamen yang melankolis. Ya. Tetapi ia sedia dibentuk menjadi seorang pemimpin. Bayangkan dari melankolis Bapak, Ibu, dan Saudara. Seorang yang pendiam. Ya, menyimpan semua hal di dalam hatinya. Itu seorang melankolis. Ya. Tetapi Tuhan mengajar dia, membentuk dia, memproses dia yang begitu luar biasa. Sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Lidahnya tidak fasih pun dibentuk sedemikian oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Jika kita memperhatikan perikop ini di dalam Bilangan pasal 12 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita juga mengetahui di sana ada dua pribadi lain yang memiliki sikap yang begitu bertolak belakang dengan Musa. Siapakah mereka? Mereka itu adalah Harun dan Miriam. Kenapa mereka? Harun dan Miriam ini memiliki sikap yang memberontak, artinya mereka tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan kepada sikap hati yang seperti ini. Sehingga kalau kita baca dalam teks ini, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Mereka dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita lihat Musa. Seorang yang punya kelembutan hati yang begitu luar biasa. Sehingga Tuhan bentuk dia dengan caranya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita punya kelembutan hati? Dalam menerima setiap proses Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita berkata bahwa segala sesuatu kita bisa, sehingga kita begitu keras, tidak mau untuk diajar dan dituntun oleh Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita lebih rohani, kita lebih pintar, kita lebih dari segala-galanya. Oh Bapak, Ibu, dan Saudara, hati-hati. Mari kita belajar dari kehidupan Musa. Supaya kita punya kedewasaan rohani yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita punya kelembutan hati. Supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga dari kehidupan Musa, dia tidak tawar hati.
Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca ya di dalam kitab Kejadian, bagaimana proses dari Musa lahir, dia ada di istana, dia lari ke rumah Yetro sampai Tuhan angkat dia untuk memimpin orang-orang Israel. Oh Bapak Ibu dan Saudara, dia melewati ya, langkah-langkah yang tidak gampang Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi kita melihat firman Tuhan mencatat di sana bahwa dia tidak pernah tawar hati. Pertumbuhan rohani merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu. Seringkali jika kita mengalami pembentukan oleh Tuhan melalui sebuah masalah yang berat, yang seolah-olah Tuhan aku ingin mati saja. Karena kita tidak bisa menghadapi persoalan yang begitu hebat itu. Sehingga kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan, kenapa begitu lama? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita kepada sebuah kata, itulah keputusasaan atau sikap tawar hati terhadap Tuhan, terhadap keadaan, terhadap segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, itu memang manusiawi. Musa pun pernah mengalami keadaan tawar hati atau dalam kondisi yang putus asa yang hebat. Ketika Musa menghadapi umat Tuhan, itulah Israel yang senantiasa bersungut-sungut. Di dalam kitab Keluaran mencatat di Masa dan di Meriba, mereka tidak punya air. Mereka begitu marah kepada Musa. Dan Musa datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sebentar lagi umat Israel ini akan melempari aku dengan batu. Karena mereka kehausan, Bapak, Ibu dan Saudara. Musa marah kepada bangsa itu. Sebagai satu ekspresi kejenuhannya melewati proses pembentukan Tuhan yang begitu sulit. Memimpin umat Tuhan yang kepala batu, memimpin umat Tuhan yang tidak bisa diatur, Bapak, Ibu dan Saudara. Dia ada di titik putus asa. Sehingga Tuhan bilang, kamu pukul batu itu supaya dia keluar air. Tetapi dengan hati yang emosi, dengan hati yang marah kepada umat Tuhan. Musa tidak ikut apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Sampai akhirnya Bapak, Ibu dan Saudara, dia yang sudah membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir dan berada di padang gurun dalam proses Tuhan yang begitu luar biasa dan tidak gampang. Dia hanya apa, Bapak, Ibu dan Saudara? Dia hanya bisa melihat dari jauh tanah perjanjian, itulah Kanaan, tanpa dia bisa masuk ke sana. Karena dia dihukum oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita melewati juga ini. Proses tawar hati yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan kita yang sulit, tantangan yang hebat, yang hari lepas hari kita hadapi, Bapak, Ibu dan Saudara, dan tanpa ada kepastian. Tetapi kalau kita punya iman, kita punya relasi dengan Tuhan, kita punya persekutuan dengan Tuhan, maka Bapak, Ibu dan Saudara, hati kita akan senantiasa terjaga. Ketika Stefanus mengatakan semuanya ini kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sidang itu, Bapak, Ibu dan Saudara, untuk mengingatkan mereka tentang sejarah hidup mereka, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan. Tetapi melewati waktu yang panjang.
Sebuah ungkapan dapat memberikan kekuatan bagi kita adalah bersabarlah. Karena Tuhan mau membentuk kita. Dan kesabaran itu pasti menghasilkan buah yang matang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan telah membentuk Musa melewati berbagai pergumulan hidup yang panjang untuk sebuah rencana Tuhan yang besar. Demikian juga Tuhan membentuk kita. Ya, seperti yang kita sekarang hadapi dengan pandemi COVID-19 ini. Atau apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Atau kita sudah tawar hati oleh karena kekecewaan, berbagai kekecewaan. Kok enggak dapat sembako, kok enggak dapat BLT, kok enggak dapat bantuan ini, enggak dapat bantuan itu. Sementara kita melihat di sekitar kita, loh kok mereka dapat ini, dapat itu. Sementara kita tidak. Bapak, Ibu, dan saudara, pandanglah kepada Tuhan. Supaya Bapak, Ibu, dan saudara, kita dapat bersyukur kepada Dia, kita dapat memuji Dia, kita dapat meninggikan, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Lewat proses demi proses, kita juga sanggup mampu sebagaimana Stefanus berdiri untuk bersaksi. Kita juga sanggup dan mampu untuk berdiri dan bersaksi tentang iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat firman Tuhan yang terakhir di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa Dia? Itulah Kristus yang adalah kepala. Biarlah kiranya kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita boleh melewati hari-hari kehidupan kita dalam tuntunan dan anugerah Tuhan yang ajaib. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Dan saya memberikan kesempatan kepada setiap kita, mari pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita Tuhan mau kita mencapai kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Oleh karena itu ketika Tuhan memproses kita dengan satu pergumulan tantangan hidup yang tidak gampang, Bapak, Ibu, dan saudara. Apakah hari ini kita sedang kecewa, kita sedang marah, kita sedang membuat perhitungan dengan Tuhan? Marilah kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan supaya Tuhan boleh mengampuni kita. Dan Tuhan boleh kembali membangkitkan iman kita dan memberikan kepada kita kelembutan hati untuk kita boleh diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita makin memiliki keteguhan iman yang begitu luar biasa, yang memampukan kita untuk tetap berdiri, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Di mana saja Tuhan membawa kita dalam segala keadaan, situasi, dan kondisi apapun. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di hari Tuhan yang kudus ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa hidup ini Tuhan sedang proses dengan begitu ajaib dan begitu luar biasa. Supaya Bapa di dalam surga, Engkau mendapati kehidupan kami adalah satu kehidupan yang memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau karena Bapa di sorga. Engkau mendapati iman kami makin dewasa, rohani kami makin dewasa. Lewat setiap pergumulan, masalah, tantangan yang Tuhan izinkan kami hadapi.
Namun terkadang Bapa di dalam surga, kami marah, kami bersungut-sungut seperti umat Tuhan Israel. Kami kecewa, kami tawar hati. Oleh karena itu ampuni kami Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami buka hati kami buka kehidupan kami Bapa, untuk sedia dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Hari lepas hari makin menjadi serupa dengan Engkau Kristus. Sebagaimana Stefanus boleh mencapai kedewasaan iman, kedewasaan rohani yang begitu luar biasa, sehingga di tengah-tengah tantangan dan kesulitan dia mampu berdiri untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami juga mau menjadi saksi-Mu Bapa. Karena itu pegang tangan kami ya Roh Kudus. Tuntun kami, jaga kami, sertai kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan. Bapa di surga, terima kasih. Abdi-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan sendiri melihat setiap mereka Bapa. Tuhan jumpai, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri kecukupan. Terima kasih Tuhan, dan semua kami yang ada di tempat ini. Tuhan juga beri kami kesehatan, beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera. Beri kami kecukupan. Apa yang kami perlukan, kami butuhkan, boleh disediakan oleh Tuhan. Bapak terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Dengan umat-umat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Setiap abdi-abdi Tuhan yang melayani, pelayan-pelayan yang ada diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan untuk kondisi Indonesia, menyerahkan kondisi Sulawesi Utara, menyerahkan kondisi dan keadaan setiap kami. Tuhan, semua ada di dalam kuasa dan kendali-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Kristus. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Inilah doa yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, kami boleh berjalan di sepanjang pekan yang ada di depan ini. Dalam anugerah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Diberkati keluarga kami, segala usaha dan kerja dan pelayanan kami. Di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terpuji-pujilah nama-Mu Kristus. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang siap untuk memberkati setiap kami. Kami buka hati kami, pikiran kami, dan hidup kami dan keberadaan kami. Dan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, kami siap menerima berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita boleh melewati pekan yang ada di depan dengan tetap beriman kepada Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kita boleh membuka hati kita, arahkan hatimu dan terimalah berkatnya. Maka kasih karunia dari Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjaga dan menyertai kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan kita boleh dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua abdi-abdi Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik pemusik, pemimpin pujian, para singer. Bersyukur kepada Tuhan di keadaan yang sekarang kita hadapi, kita masih tetap memuji Tuhan. Dan terima kasih untuk umat Tuhan yang boleh dapat mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Biarlah kiranya kita tetap bersuka cita dan tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan doa kami, kiranya umat Tuhan makin mengalami keteguhan iman di hari-hari ini, melihat setiap berkat, anugerah dan pertolongan Tuhan yang makin nyata dalam hidup kita
hari lepas hari. Selamat hari Minggu dari kami semua yang melayani, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan biarlah kita boleh bertemu dan berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan, di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.